Percayalah bahwa YouTuber yang sudah jutaan subscriber semuanya bermula dari satu subscriber, dan Benar. subscriber pertamanya adalah pasti dirinya sendiri. Satu konten itu memiliki takdir penontonnya sendiri. Saya ada cerita nih dari teman-teman pengelola TV lokal dulu ya. Ya. Ada satu TV lokal kita di sini yang berdiri sendiri, nggak ada saingannya. Ternyata nggak seksi, dilihat sama pemerintah. Wah, cuma satu. YouTuber sama. Open your mind, bicara santai. Nah, kali ini saya sedang bersama dengan Bang Yusron Saudi. Malam, Bang. Selamat malam, Sehat, Bang Bang? Yusril Iza Mahendra official, luar biasa. Alhamdulillah sehat. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, teman-teman. Jadi, Bang Yusron Saudi punya satu podcast, itu namanya YS Podcast. Di sana banyak sekali mengundang tokoh-tokoh inspiratif di Nusa Tenggara Barat, aktivis juga. Bang Yusron Saudi ini dulu adalah ketua KPID tahun 2018 sampai 2021 di NTB. Nah, sekarang sibuknya jadi seorang YouTuber ya, sekaligus sebagai seorang akademisi. Siap. Nah, ini yang perlu kita tanya-tanyakan kepada beliau. Oke. Kenapa harus masuk ke dunia YouTube pasca menjadi ketua KPID, Bang? Sebenarnya ada benang merahnya itu. Oke. KPI, jadi dalam tugasnya tuh, jadi dia mengawasi radio dan televisi. Cocok. Ini agar sesuai dengan P3SPS tuh katanya tuh, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Kemudian pasca di KPID, saya sebetulnya ya memang konsennya di akademisi gitu. Seorang akademisi. Ya, akademisi. Cuman apa ya, agak terpanggil juga gitu. Terpanggil dalam artian gini, ada sebuah media gitu, sebuah tempat, sebuah ruang yang kira-kira kalau kita tidak berada di situ, kita tuh merasa rugi. Kita ingin membuat kebiasaan masyarakat bahwa nonton orang ngobrol, kan asik tuh. Nah, asik nih. Kayak sekarang kan ngobrol santai nih. Betul, ngobrol santai seperti ini. Jadi suatu saat bukan hanya, mohon maaf nih, Ya. jadi saya akan mengkategorikan sedikit ya, ada konten yang berfaedah dan anfaedah. Cocok. Nah, perbandingannya Bang Yusril pasti udah tahu kan, berapa kali scroll yang muncul yang itu goyang-goyang. berapa kali. Iya, nah itulah. Jadi kegelisahan saja, bukan sok suci, bukan gitu loh. Iya. Tapi kegelisahan saja, ingin kita mengisi juga ruang itu karena ada kemampuan sedikit di situ. Itu Bang Oke. Yusril. Nah, YS Podcast kemudian muncul Iya. untuk memberikan tontonan yang jauh lebih produktif. Bahasanya seperti itu. Niatnya sih seperti itu. Ya. Banyak yang beranggapan bahwa kalau menjadi seorang YouTuber itu kan harus gigih ya, konsisten. Betul. Kemudian YouTube ini identik dengan orang-orang yang masih sangat muda. Banyak yang beranggapan, Bang, kalau misalkan Bang Yusron Saudi masuk di podcast atau di YouTube, nggak ngambil jatah dari anak muda yang lain, kira-kira gimana, Bang? Jadi saya ini mungkin sebagian kecil golongan orang yang menolak tua. Oke. Itu harus dikasih tahu ilmunya gimana tuh, Bang? Jadi begini, ruang-ruang terbuka, ruang-ruang publik ya. Iya. Ini media sosial itu ruang publik gitu loh. Cocok. Jadi siapapun boleh hadir di situ, siapapun boleh nongkrong di situ, siapapun ya bisa ngelihat gitu. Kalau kita memang berada di situ ya siapapun bisa melihat kita selama terkoneksi gitu. Jadi menurut saya sudah tidak bisa lagi kita batasi Oke. antara gender, apalagi yang misalnya milenial ya, Ya. kemudian yang baby born, terus kemudian yang generasi X, Y dan segala macamnya itu. Menurut saya ya, itu harus kita hilangkan dulu nih sekatnya. Tinggal bagaimana mengisinya saja gitu. Jadi Oke. kreativitas menurut saya dan inovasi. Nah. Jadi sudah nggak ada lagi lah Bang Yusril nih kita memperdebatkan. Kadang muda juga nggak mau bergerak, nggak mau inovatif, Benar. sama aja jadi penonton. Kebanyakan gitu, Bang. Ya. Justru anak-anak muda ini yang lepas tangan. Betul. Nah, kemudian karena anak-anak muda yang baik ini lepas tangan, anak-anak muda yang nggak baik yang mengisi itu. Nah, Ya. anfaedah jadinya. Faedah. Jadi bayangkan gini, jadi apa ya? Ini sebuah ruang publik, ruang terbuka. Jika orang-orang baik tidak hadir di situ, Oke. padahal dia mampu. Ya. Sementara ya nggak bisa sih kita katakan bukan orang nggak baik, tapi ketika konten atau ruang itu diisi oleh hal-hal yang tidak baik dan mereka merajalela, dan pada saatnya kita sudah tidak mampu lagi untuk berbuat lebih banyak lagi, apakah kita tetap berpangku tangan?
Iya. Nggak juga kan. Benar. Nah inilah Bang Yusril hadir, saya hadir gitu. Iya. Sedikit alternatif tontonan lah. Alternatif tontonan Iya, ya. gitu. Jadi biasanya kan kalau orang di perguruan tinggi, Bang Yusron kan seorang akademisi. Ya. Pengabdian itu dikedepankan. Ya. Jadi beliau bukan hanya mencetak generasi di kampus, tetapi juga mengabdi melalui media sosial. Salah satunya YouTube, berarti. Sepakat. Nah, Ya. ini sesuatu hal yang luar biasa lah. Bicara tentang nilai pengabdian, Bang. Ya. Saya sedikit baca biografi Abang. Siap, Ya kan? siap. Abang dulu sibuk di organisasi, kemudian berlatar belakang aktivis juga rupanya. Ya. Siap. Kira-kira gimana tuh, Bang? Seorang aktivis ya, biasanya aktivis itu kalau udah selesai aktivis jadi politisi dia. Maunya Iya, iya, mungkin iya. yang lebih banyak uang, Bang, gitu kan. Nah, kalau Iya. seorang aktivis akhirnya jadi seorang konten kreator, Bang. Ya. Ya, ada relevansinya sih kira-kira, Bang. Ya, pada dasarnya sama saja. Kalau saya melihat ya. Iya, iya. Jadi ketika kita ada seorang aktivis itu inline dia tetap mengambil sehingga dia menjadi seorang politisi misalnya kan, ada di situ. Tapi dia juga kan tetap butuh ruang publik yang media sosial ini gitu. Nah, tapi ketika kita dunia aktivis dulu, jejaring kan udah ada nih. Cocok. Jejaring. Ingat media sosial tuh Bang Yusril, coba apa yang Bang Yusril rasakan, mendapat jejaring baru nggak? Dapat. Itu dia. Jadi sebetulnya kita hanya memindah ruangnya saja. Dari yang dulu offline kita ketemu orang satu-satu, tapi kita berada di media saat ini, media itu yang hadir di ruang-ruang orang. Iya. Kita dikenal di situ. Kan jejaring. Suatu Iya. saat kita ketemu dengan orang itu, saya sudah nonton konten. Betapa bahagianya saya dan Bang Yusril. coba. Bangganya luar biasa. Nah, itu dia. berarti sekarang aktivis YouTube berarti. Ya, boleh lah. Jadi selain sebagai seorang founder dari YS Podcast, beliau ini adalah seorang aktivis sebenarnya, teman-teman. Jadi aktivis ya, aktivis yang melalui YS Podcast menyelipkan nilai perjuangan di situ. Waduh, pencerdasan kepada masyarakat. Itu dia. Nah, itu dia. Saya rasa semangat kita sama nih Bang Yusril. Jadi ruang-ruang ini kita tidak ingin ya diisi oleh hal-hal yang sama-sama tidak kita inginkan gitu loh. Jadi yang kita alami ketika kita menjadi aktivis nih, kan gak ada capeknya dulu tuh. Iya. Nah, cuman kalau sekarang kita beralih ke media ini, media YouTube ini ataupun media sosial lainnya, sepertinya semangat itu akan tetap sama. Cocok. Capek itu ya bolehlah capek, boleh kita istirahat dulu sebentar, habis itu bangun lagi. Media sosial itu nggak jauh dari situ gitu. Iya. Dan jejaring yang kita dapatkan lebih dahsyat, jauh lebih dahsyat maksud saya. Jadi ketika kita bisa mengambil atau ya memaksimalkan apa yang kalau bahasa orang di YouTube itu CEO lah ya. Iya. Ya, memaksimalkan CEO, kemudian terus secara kualitas konten terus kan tidak ada ceritanya ujuk-ujuk membuat sebuah konten langsung sempurna, nggak ada. Cocok. Semua itu Step by berasal step. iya, step by step. Itu ini yang sering saya di YouTuber Lombok Timur sebagai pembina sering kita saling semangati. Cocok. Bukan hanya kebetulan saya sebagai ketua pembinanya terus saya yang menyemangati terus, enggak gitu. Teman-teman YouTuber yang sukses di bawah itu menyemangati juga. Nah, Benar. itu enaknya. Tapi nih Bang, kalau bicara tentang dunia digital, YouTube ini kan nggak terlepas dari perjuangan panjang, perjalanan panjang, Bang. Jelas. Ya. Kalau konten-kontennya itu yang hiburan, pasti cepat ke up-nya. Betul. Nah, Abang ngerasain nggak beratnya jadi seorang konten kreator, YouTuber, nyediain ruang podcast, tapi perkembangannya tuh agak landai, Bang. Kira-kira cara untuk membuat kita komitmen dan konsisten kayak gimana, Bang? Ini yang saya juga memang harus terus belajar ini. Jadi berbeda nih Bang Yusril nih. Saya menggunakan nama saya di channel YouTube. Bang Yusril menggunakan namanya. Benar. Berbeda ketika kita menggunakan nama orang lain dengan kita membranding yang lain gitu. Menggunakan nama pribadi karena kita bukan siapa sih kita, itu bukan tokoh besar yang jamaahnya udah jelas gitu. Di situ pasti kita akan step by step gitu, melangkah gitu. Jadi YouTube ini, YouTuber lah, dunia YouTuber ini memang
tidak jauh-jauh dari semua lini kehidupan kita. Dan ujiannya, maksud saya ujiannya sangat luar biasa loh. Jadi YouTuber itu. Jadi nih, jadi apa kita sebut nih, sahabat apa? Podcast bicara santai. Podcast bicara santai. Jadi jangan melihat seorang YouTube yang sudah di atas ya, itu melihat enaknya saja. Iya. Percayalah bahwa YouTuber yang sudah jutaan subscriber, semuanya bermula dari satu subscriber, dan Benar. subscriber pertamanya adalah pasti dirinya sendiri. Bener banget. Dan videonya, mohon maaf, sebisa mungkin jangan pernah menghapus video perjalanan panjang Anda yang ada di Cocok. situ, kecuali itu merusak algoritma YouTube Anda. Iya, Tapi itu akan menjadi catatan sejarah. Jadi YouTube ini menempa orang-orang hebat. Iya. Sangat. Jadi saya melihat ya perjalanan YouTuber sukses itu, dia sudah melalui sekian tahap lah. Jadi tahapan-tahapan kehidupan orang di media sosial itu dia sudah lalui. Udah lewatin ya. Ya sudah. Jadi konsisten. Terus konsistennya bukan hanya konsisten ngupload Bang Yusril kan kita Iya. lihat, tapi konsisten isi, Cocok. menjaga ritme. Iya. Apalagi ngobrol kayak gini nih. Beda kita sama ngangkat yang joget. Tapi kalau ngobrol kayak gini, wah Masya Allah. Apalagi kalau ngobrolnya sama orang yang beda passion dan latar belakangnya. Pasti kan lain-lain kan? Iya, kita harus bongkar pasang materi. Sepakat. Harus bongkar pasang materi itu. Betul. Saya sih ngerasain Bang, Ya. kalau YouTube itu punya dampak besar. Saya pun teman-teman ya kenal sama Bang Yusron Saudi itu dari YouTube. Ya. Dari dunia digital, saya berkunjung ke tempat beliau, belajar teman-teman. Ya gimana sih kita untuk membangun YouTube, dan akhirnya kita collab. Ya, Ya. untuk memastikan bahwa kita selalu menyediakan tempat untuk anak muda. Betul. Nah, kalau di podcast bicara santai ini kan Bang, ruang anak muda untuk berpikir, ya, ruang anak muda menyampaikan gagasan dan kritik mereka, Ya. ruang anak muda bercerita experience. Kalau di YS Podcast, apa Ya. kira-kira Bang? YS Podcast itu sesuai dengan tagline-nya. Oke. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. Nah, Apapun, dan saya sangat yakin setiap insan manusia pasti memiliki momentum dalam hidupnya. cocok. Siapa tahu momentum itu ada kesamaan dengan seorang penonton. Bayangkan betapa dahsyatnya sebetulnya jika orang yang memiliki frekuensi yang sama jalan kehidupan itu Iya. sama-sama belajar. Jadi tidak ada istilahnya di YS Podcast itu harus pejabat ya, enggak. Jadi intinya siapa yang mampu bercerita, dan saya yakin pasti ada satu hal yang baik akan diceritakan di situ. Dan bisa dipetik oleh para viewers. Iya, itu tujuannya. Nah. Dan yang kita pahami, satu konten itu memiliki takdir penontonnya sendiri. Nah, jadi jangan khawatir kalau Ya. baru upload 1 hari, penontonnya masih puluhan orang, pasti Betul. akan ada penontonnya. Sepakat. Kita nggak tahu 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, kan Betul. seperti itu Bang. Kita balik lagi nih Bang. Oke. Tadi kan dunia aktivis, Ya. ya kan? Abang sibuk di kampus dulu kan, Ya. akhirnya jadi ketua KPID. Sekarang jadi konten kreator. Ya. Semangat dan nilainya sama nggak Bang yang diperjuangkan? Sama saja sebetulnya saya melihat kita berada di sebuah lingkungan aktivis ketika menjadi mahasiswa. Yang kita bangun apa? Jejaring. Jejaring, relation ya. Ya, relation, cuma semua kita bangun gitu. Kita berada di lembaga negara seperti KPID itu yang kita bangun jejaring. Iya. Kita berada di saat ini di konten kreator. Kita dikenal melalui itu. Jejaring juga kita di situ maha dahsyat juga gitu. Benar. Intinya sebetulnya bagaimana teman-teman berinovasi. Itu paling penting Bang. Ya, inovasi bukan hanya ya istiqomah ya memenuhi target ya. Memenuhi target misalnya sebulan harus, saya nggak pernah ngejar target seperti itu sebetulnya. Iya. Jadi ketika narasumber yang ingin hadir di YS Podcast menghubungi saya, kita tinggal sesuaikan jadwal gitu. Iya, Kita sesuaikan jadwal, klop, oke. Kan kita karena ada aktivitas lain juga kan di kampus gitu. Nah, makanya saya bilang dunia akademisi yang saya tekuni, pindah lagi kalau di rumah itu menjadi YS Podcast inline. Nggak ada bedanya. Inline, iya. Dan nilai perjuangannya tuh carry over. Siap. Dibawa di situ Bang. Betul. Nah, kalau misalkan saya tanya agak sedikit jurang-jurang Bang. Boleh, Abang boleh. sekarang kan akademisi, Ya. kan kemudian punya podcast ya. Ya. Sewaktu-waktu misalkan podcastnya luar biasa jadi nomor 1 nih di NTB, mau ninggalin akademisi kah Bang? Berhenti ngajar ah. Kan kalau jadi akademisi uangnya kecil Bang.
Iya kan, kecil Bang. Kalau di Iya. konten kreator kan ya, lumayan lah gitu kan. Betul-betul. Jadi sebetulnya bukan meninggalkan sesuatu yang sudah ada duluan gitu. Oke. Dan kebetulan saya juga pernah duduk ngobrol seperti ini di YS Podcast dengan beberapa YouTuber yang sudah sukses. Sebetulnya apa yang mereka cari gitu. Yang YouTuber jadi guru honorer ya. Iya. Teman-teman jadi guru honorer, kemudian gaji YouTube-nya di atas 40 juta. Gaji honornya 200.000. Ya, tapi justru ya karena konsep YouTuber adalah dirimu adalah konten, yang mengantarkan mereka mendapatkan itu adalah karena dia menjadi guru. Oke. Jadi nggak mungkin dong. Iya. Ibaratnya ini anak tangga pertama yang kita lalui nih, kita sebagai pendidik. Karena kita sadar, ya itu konten pertama yang kita geluti. Nggak mungkin dong. Ini pondasi ini kita tinggal gitu. Teman-teman dukung podcast Harus. Yusril Izam Hendra Official dan YS Podcast. Harus. Jadi bentuk kita saling dukungan seperti ini, Bang Yusril. Iya. Bang Yusril pernah ke YS Podcast dan saya pun akan komit, dan bukan hanya berhenti di sini setelah kita selesai. Benar. Terus dong gitu. Iya, itu intinya. Kolaborasi. Jadi yang paling penting dari seorang YouTuber siapapun dimanapun, yang paling penting itu adalah kolaborasi. Betul. Kita saling support. Betul. Karena mindsetnya tuh Bang, kita jangan anggap YouTuber pemula atau orang-orang baru di dunia digital ini sebagai saingan kita. Oh, keliru itu. Kira-kira gimana tuh Bang? Ya, jadi begini. Saya ada cerita nih dari teman-teman pengelola TV lokal dulu ya. Ya. Ada satu TV lokal kita di sini yang berdiri sendiri, nggak ada saingannya. Ternyata nggak seksi, dilihat sama pemerintah. Wah, cuma satu. Cocok. YouTuber sama. Jadi ketika podcast ini banyak bertebaran dan tokoh-tokoh kita ternyata makin asik. Ini kan kita ke storytelling akhirnya. Iya. Bagaimana kemampuan bercerita, bertutur ya. Iya. Ini yang kita latih secara nggak sengaja, kita ngundang orang yang nggak pernah duduk ngobrol seperti ini, ngelihat kamera, udah nggak bisa ngomong. Benar. Coba, nah akhirnya dia menjadi percaya diri. Iya. Bayangkan kalau orang itu menjadi pejabat, Bang Yusril. Dia pasti nggak akan lupa sama Bang Yusril yang mengajak dia pertama kali duduk berhadapan dengan kamera. Iya. Apa yang diperbuat nanti? Kita lihat saja. Nanti diundang lagi podcastnya. Siapa tahu dapat proyek-proyek kecil kan dari pemerintah. Itu maksudnya. Itu kan dari akhirnya terbentuk adalah jejaring. Cocok. Gitu. Misalnya nanti ada 1000 tamu di podcast Bang Yusril ini, bayangkan dari 1000 berapa anggota keluarga. Benar. Itulah jejaring yang sesungguhnya gitu. Nah, jadi dunia digital ini selain kita bisa mengabdi, kita juga dapat relasi, jejaring, orang baru yang bisa kita kenal dan lain sebagainya lah. Betul. Saya sepakat banget Bang sama yang Abang sampaikan bahwa persaingan itu melahirkan inovasi. Jadi kita jangan merasa pesaing itu kayak parasit ya. Jadi pesaing itu harusnya kita pupuk. Iya. Supaya ada inovasi dan terus berkembang. ATM. Teori ATM. Gimana tuh, Bang? Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Iya. Tanpa ATM, mohon maaf, untuk yang memiliki ide pertama kali itu kayaknya kan jarang orang. Cocok. Hanya sedikit orang yang diciptakan oleh Tuhan kita itu bahwa ini loh yang pertama kali. Nah, tugas yang berikutnya itu ya teori ATM. Iya. Amati, tiru, modifikasi, inilah letak pentingnya. Dan YouTuber ada di situ. Bayangkan ada konten tutorial nih. Iya. Tutorial masak mie. Nah, asik banget sebetulnya kan kalau dengarnya. Enak banget. Ya. Tapi dengan inovasi yang dilakukan, dengan modifikasi yang dilakukan, justru dia mungkin konten yang ke-100. Tapi dengan modifikasi atau inovasi yang dilakukan, bisa jadi dia menyalip yang sebelumnya. Nah, inilah pentingnya gitu. Jadi jangan takut untuk meniru, tapi jangan tiru 100% gitu loh. YouTube itu kan tahu kan ketat banget dia gitu loh. Ketat banget gitu. Tapi buatlah yang lebih baik lagi. Nah, itulah YouTube. Inovasi kita di YouTuber itu ada di situ. Ya, Gitu. YouTube mendorong kita untuk terus berinovasi. Ya, jangan pernah berhenti memang di situ. Nah, jangan Itu pernah YouTuber. berhenti. Ya. Kita masuk di segmen akhir, Bang. Oke. Ini sesuatu hal yang luar biasa lah, teman-teman. Tapi sebelum kita di segmen akhir, Ya. apa harapan, kemudian semangatnya lah untuk anak muda NTB untuk jangan alergi sama dunia digital. Jadi harapan terbesar ketika kita secara pribadi mampu mengisi ruang publik saat ini, ruang digital saat ini, menggunakan hal-hal yang berfaedah, bermanfaat, maka hakikat
tujuan hidup manusia itu insya Allah ada di situ. Menjadi orang yang bermanfaat untuk sebanyak-banyak orang itu ada di konten kreator. Karena apa? Ketika konten kita itu mampu menjadi trendsetter yang positif, bayangkan, gak usah dihitung deh pahalanya, biarkan ada yang maha tahu itu. Jadi terus saja berbuat baik. Kita tidak tahu entah kapan konten yang kita buat saat ini meledak lah, kalau kata-kata orang ya, viral lah. Kita nggak tahu karena YouTube itu tidak mengenal konten terbaru yang harus naik, konten viral, bukan gitu. Tapi suatu saat video itu akan naik dan disitulah akan membawa berkah. Berkahnya menurut saya bukan hanya selesai kita urusannya di dunia, menurut saya. Kalau konten itu mampu merubah mindset orang, cara berpikir orang, dan itu membawanya ke arah yang lebih baik, Bang Yusri. Dan itu akan memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat. Iya. Dan itu bagian dari pengabdian Bang Yusron Saudi sebagai seorang intelektual kampus, ya, mengabdi juga di dunia digital untuk terus mengedukasi kita bersama. Kita semua masyarakat NTB dan rakyat Indonesia. Ya. Waduh, itu dalam banget tuh. Merdeka. Oh, merdeka. Oke, Bang. Untuk terakhir, Bang, kami punya souvenir dari podcast Bicara Santai. Wah. Ini bentuk terima kasih kami kepada Siap. Abang Da karena udah bersedia berbagi cerita. Jadi ini teman-teman semua souvenir dari Yusril Iza Mahendra Official, ya. Souvenir ini teman-teman support dari Oni Kreatif, OC Plakat, tempat pembuatan souvenir paling recommended di Kota Mataram dan paling murah. Nanti teman-teman kalau mau pesan souvenir seperti ini, nanti kontak personnya saya cantumin di video dan di deskripsi video ini. Ini Abang dah bisa diterima souvenirnya. Wah, terima kasih. Luar biasa. Bicara Santai. Mudah-mudahan Abang nggak kapok mampir di podcast Bicara Santai. Siap, dengan senang hati. Berbagi Bang. cerita. Berbagi cerita dan berbagi ilmu. Siap. Oke, karena kita semua, teman-teman semua adalah orang yang akan terus belajar. Setiap orang itu adalah guru bagi kita. Guru bagi, ya. Dan setiap tempat itu adalah sekolah bagi kita. Sekolah bagi, betul. See you next time, teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Yusril Iza Mahendra bersama dengan Bang Yusron Saudi, founder dari YS Podcast, menyampaikan salam hormat. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam berpikir dan terus memperjuangkan hal-hal positif di dunia digital. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bang Dah. Luar biasa.